penjualan langsung berjenjang syariah. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon penjualan langsung berjenjang syariah. Adanya produk nyata yang diperjualbelikan. Barang atau produk yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur penipuan. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha harus jelas sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Tidak boleh ada bonus atau komisi secara pasif. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada mitra usaha tidak menimbulkan iming-iming yang berlebihan. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara mitra usaha pertama dengan mitra usaha berikutnya. Tidak melakukan kegiatan money game. Baik, hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Presiden Direktur Keling Indonesia, bahwa malam hari ini, sejarah kembali tercatat. Karena malam hari ini, Keling Indonesia akan mendapatkan sertifikat sistem berbasis syariah. Pengakuan dan sertifikat ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan malam hari ini, di panggung ini, akan diserahkan sertifikat Keling dengan sistem syariah oleh Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, berikan aplaus terbaik Anda. Dan mari kita undang ke atas panggung perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia. Kami persilakan. Sertifikat ini akan diberikan kepada Presiden Direktur Keling Indonesia, Bapak Dato' Dr. Haji Muhammad Razi Saleh. Terima kasih. Ada orang bertanya kepada saya, kenapa Keling terlibat dengan MLM syariah? Saya ingin perjelaskan sini Bapak Ibu. Apakah bisnes kita ini lebih cocok kepada golongan Muslim sahaja? Saya ingin perjelaskan di sini. Sebenarnya bukan niat saya begitu. Niat saya adalah kenapa kita terlibat di dalam MLM syariah ini? Kerana sistem di Indonesia ini, apa saja perusahaan yang terlibat dengan rekrut orang kata itu multi level marketing, benar kan? Sehingga money game pun orang ngomong MLM. Jadi tidak ada satu badan yang benar-benar bertanggungjawab untuk memisahkan serpihan-serpihan ini. Dan apa yang saya lihat di sini adalah
Majelis Ulama Indonesia MUI, mereka benar-benar serius untuk menentang, untuk melawan bisnes-bisnes yang sering membohong-bohong orang ini. Dan sebab itu kenapa kita terlibat dengan mereka. Yang pertama, yang saya dengar daripada mereka, selain daripada marketing plan yang benar-benar adil, mereka pasti akan mengecek produk kita. Bukan setakat produk itu, bahan-bahan itu halal, tetapi mereka juga mengecek bahawa apakah benar-benar produk itu selamat untuk digunakan. Apakah benar produk itu telah diuji oleh lab test dan sebagainya. Dan sebab itulah kita harus memiliki Dewan Pengawas. Ada 3 orang di situ. 2 daripada Majelis Ulama Indonesia sendiri yang mengawasi, memantau program-program kita. Tidak ada penipuan, tidak ada merosakkan orang, tidak ada itu, ini dan sebagainya. Ini akan membuat kita benar-benar selamat. Insya Allah kita akan benar-benar dipantau, diawasi supaya kita tulus dan tidak menganiaya orang lain. Ini target kita. Selamat datang di seminar Multilevel Marketing Syariah, bisnis halal bagi umat untuk kebahagiaan dunia akhirat. Dari gedung Jogja Expo Center, Yogyakarta. Mari kita sambut Master of Ceremony kita, Bapak Lukman Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk. Apa kabar Yogyakarta? Luar biasa. Oke, walaupun kondisinya kita berpuasa, tapi saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya bersemangat. Betul Bapak Ibu? Oke, saya lihat senyumnya sudah semuanya bersemangat. Dan pada hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan hari ini kita bisa bersama berkumpul di ruangan yang sangat bagus. Nanti kita akan belajar bersama. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga harus menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Ya. Selanjutnya, agar acara ini bisa berjalan dengan tertib dan lancar, ya, karena nanti kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah informasi yang sangat menarik, informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu. Ya, sebuah informasi di mana kita bisa menyampaikan ke khalayak bahwa Keling adalah perusahaan masa depan yang halal dan toyiban. Tepuk tangan buat Keling. Untuk itu Bapak Ibu, kita sudah kedatangan semua pembicara yang ada di belakang. Beliau adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Ya, kita semua akan belajar bersama, dan kita harus bersyukur mereka semua sudah ada di belakang. Tepuk tangan kepada pembicara-pembicara kita. Dan agar acara ini bisa berjalan dengan tertib, ya, marilah kita bersama-sama membaca Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan berkah dan hidayahnya. Semoga kita menjadi sukses di kemudian hari. Ya. Tanpa panjang lebar, saya akan panggil para pembicara-pembicara kita pada kesempatan hari ini. Beliau yang terhormat Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kiai Haji Dr. Anjas Bapak Ikhwan Syam. Tepuk tangan kepada beliau. Selanjutnya kita panggil Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kiai Haji Dr. Andes Bapak Hamidan. Selanjutnya Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Bapak Amin Abdullah. Selanjutnya Bapak Ustadz Sofyan Jauhari SAG LC,
Dewan Pengawas Syariah MUI Pusat. Mohon bangkit berdiri, tepuk tangan yang meriah buat para pembicara-pembicara kita pada sore hari ini. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita buka hati dan buka pikiran. Perhatikan semua yang disampaikan oleh beliau. Karena beliau akan memberikan semua hal tentang bagaimana bisnis kita yang syariah. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada moderator kita pada sore hari ini, Ustadz Bapak Sofyan Johari SAG LC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ajil kasbi faqala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para pembicara, yang pertama insyaallah nanti adalah Bapak Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya, Sekjen MUI Pusat, yaitu Bapak Dr. Andes Ikhwan Syam. Dan beliau juga merupakan Sekjen dari Dewan Syariah Nasional Pusat. Kemudian yang kedua, yaitu Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Bapak Dr. Andes, ya, Kiai Haji Amidan. Dan yang paling dekat dengan saya duduknya, yaitu Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo. Ya. Ini pembicara yang subhanallah tiga-tiganya luar biasa, ya. Dari akademisi, dari ulama, alhamdulillah semuanya bergabung di dalam tempat yang insya Allah dan mudah-mudahan diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada sore hari ini insya Allah kita akan melakukan suatu kajian atau seminar tentang MLM Syariah. Ya. Di mana latar belakangnya adalah bahwa pada tahun 2009, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 75 tahun 2009 yang memberikan kriteria atau batasan-batasan persyaratan-persyaratan MLM yang sesuai dengan syariah. Karena apa? Nyatanya di Indonesia ini ada sekitar 600 perusahaan multilevel. Ya, survei dari Majelis Ulama menunjukkan angka bahwa jumlah perusahaan multilevel ini jumlahnya sekitar 600. Namun dari segitu banyaknya yang terdaftar pada APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, hanya 65. Dari 65 perusahaan multilevel yang terdaftar, tergabung dalam APLI, hanya 5 yang lolos verifikasi dan mendapatkan sertifikat sebagai lembaga bisnis syariah. Dan yang pertama kali mendapatkan sertifikat
setelah keluarnya fatwa tersebut adalah perusahaan PT Keling Nusantara. Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya ya, kalau saya ini kadang-kadang ditanya juga, apa ya perlu orang Islam pada rame-rame berbisnis, apalagi kalangan ulama dan para kiai, kok ya diajak pada ikut bisnis dalam multi level? Apa ya masih pantas kiai kok yang ngurusin dunia itu Pak ya? Ada yang para kiai di sini Pak? Para santri, para kiai, ulama kok ya ikut-ikutan berbisnis. Memang sejauh mana sih Islam menempatkan bisnis atau berdagang itu ya di dalam syariat Islam? Sebenarnya bisnis itu baik atau tidak baik, sejauh mana letak kebaikannya? Nah, pada sore hari ini insya Allah kita akan dipandu oleh para pembicara yang sangat profesional di dalam bidangnya ya. Karena keterbatasan waktu kita hanya sampai menjelang maghrib ya, kira-kira waktunya durasinya cuma 2 jam. 2 jam dibagi 3 pembicara, jadi kita hanya memberikan waktu kira-kira 20 hingga 25 menit untuk satu pembicara. Dan setelah itu insya Allah akan kita buka forum tanya jawab ya. Karena ini menyangkut masalah fikih, masalah hukum, kayaknya akan banyak pertanyaan. Silahkan siapkan dari sekarang, tapi dimohon dengan sangat kalau bisa usahakan pertanyaannya yang relevan ya. Dan untuk pembicara pertama insya Allah akan memberikan pengarahan dan pembinaan kepada kita Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Ikhwan Syam, Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat. Sedikit biografinya saya sampaikan bahwa beliau ini lahir di kota Batang, Jawa Tengah pada tahun 1951 pas tahun baru ya, tanggal 1 Januari. Jadi setiap tahun baru langsung ulang tahun Pak ya. Beliau sekarang ini tinggal di daerah Pondok Gede, Jakarta Selatan ya. Dan sudah banyak sekali negara-negara yang telah dikunjungi beliau untuk menyampaikan seminar-seminar dan ceramah-ceramah ilmiahnya, seperti ya di negara-negara Asia, ini banyak sekali ya, negara-negara Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Hampir seluruh benua telah beliau kunjungi. Tepuk tangan buat beliau ya. Dan tidak berpanjang kalam, saya memberikan kesempatan kepada beliau untuk memberikan pemahaman tentang MLM Syariah yang insya Allah merupakan solusi bagi umat untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami cintai, khususnya bapak-bapak yang duduk di depan bersama saya, Bapak Kiai Haji Amidan, Bapak Profesor Amin Abdullah, dan Bapak Sofwan, serta manajemen dari Keling Indonesia yang saya cintai. Syukur alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul bersama, bermuwajahah untuk ngudoroso kalau orang Jawa ya, orang Jogja, untuk bincang-bincang, untuk saling klarifikasi, untuk saling mentashih. Apa iya kita ini bergabung di dalam jamaah Keling? Jamaah ya. Di dalam satu jaringan bisnis berjenjang langsung Keling. Saya kira di sini umumnya adalah para member, betul? Banyak masih ada yang belum member juga, betul? Jadi mudah-mudahan yang belum member nanti bisa menjadi tercerahkan. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian,
Posisi saya barangkali tadi sudah dijelaskan. Saya adalah bersama Pak Amidan, bersama Pak Sofwan ini, orang-orang yang diangkat oleh PT Kiling, diterima berdasarkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mengawasi jalannya usaha, apakah benar-benar sesuai dengan syariah atau tidak PT Kiling ini. Jadi suka tidak suka, PT Kiling harus mau, kasarannya dijewer kalau dia salah. Harus mau diingatkan kalau dia ingin terperosok kepada hal-hal yang tidak syar'i. Karena apa? Karena Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sejak bulan Mei yang lalu telah memberikan sertifikat halal, sertifikat syariah bahwa Kiling adalah sebuah badan usaha, lembaga bisnis yang mengikuti ketentuan syariah. Artinya apa? Artinya bahwa PT Kiling, produk-produk yang dihasilkan, obatnya, suplemennya, minumannya, sabunnya, atau apapun yang diproduksi, yang jumlahnya ada 65 macam itu, semua sudah melalui hasil penelitian, sertifikasi baik di Malaysia maupun di Indonesia, bahwa dia telah diproduksi secara baik, benar, dan dapat dinyatakan halal. Sehingga produk-produknya tidak diragukan lagi, semuanya apakah itu berbentuk kapsul, berbentuk macam-macam, itu semua sudah diuraikan di dalam ketika diteliti kehalalannya. Bukan hanya itu, PT Kiling juga menyatakan bahwa dia di dalam berusaha ini akan mengikuti pakem, angger-angger atau paugeran syariah, ketentuan syariah. Artinya apa? Sesuai dengan ketentuan syariah itu, di Kiling insya Allah tidak akan ada sesen pun hasil yang Anda peroleh sebagai member atau sebagai stokis atau sebagai distributor atau apapun itu tercampur barang riba. Artinya apa? Insya Allah di Kiling Anda akan dibentuk sebagai orang yang senang kerja. Bukan orang yang ongkang-ongkang kaki kemudian duit datang sendiri. Betul ya? Ini syar'i. Ajaran Islam mengajarkan tentang perlunya kerja keras. Tidak ongkang-ongkang kemudian duitnya datang. Meskipun kita punya modal. Duitnya saja ditanam di bank, nanti bunganya ditunggu sambil suka-suka, hura-hura, dugem. Duitnya datang terus. Ini riba. Apalagi kalau ribanya itu berlipat ganda, adha'afan mudha'afan. Jadi ini syariah. Yang kedua, Kiling dinyatakan bisnis yang syar'i karena insya Allah di dalam Kiling tidak akan ada tipu muslihat, tidak akan ada akal-akalan, tidak ada trik, tidak ada gharar untuk yang satu menipu yang lain. Karena apa? Dijaga dengan kode etik yang sudah Anda semua pahami. Juga dijaga oleh ketentuan bahwa di sini di dalam bisnis tidak dimungkinkan seseorang melakukan tipu daya. Yang upline maupun downline insya Allah karena kerja kerasnya secara adil akan memperoleh penghasilan yang halal.
Yang lain lagi, insya Allah usaha di sini bukan usaha untung-untungan. Bukan usaha yang termasuk kategori maisir. Ya coba-cobalah jadi anggota keling, siapa tahu tiba-tiba ada orang satu RT, satu kelurahan, semuanya daftar. Untung-untungan nggak didatangin satu persatu, mana bisa. Ketemu Pak Amin Abdullah, Pak Amin ini dari Keling, tolong seluruh mahasiswa UIN jadi anggota Keling. Nggak bisa. Itu namanya mau telurnya, nggak mau kotorannya. Tidak mau keluar keringat. Ini namanya sesuatu yang untung-untungan. Orang judi itu untung-untungan. Bisnis sebenarnya juga untung-untungan, tapi di sana ada kerja keras. Untung-untungan dalam rangka kita menggapai rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Yang lain lagi, barang yang dijual bukan barang-barang yang najis. Bukan barang-barang yang bisa mendorong orang untuk melakukan perbuatan maksiat. Apakah ada produk keling yang bisa digunakan untuk mabuk-mabukan? Bisa digunakan untuk menggedekkan kepala gitu? Bisa digunakan untuk kira-kira kelojotan gitu, nggak ada kan? Jadi artinya ini barangnya betul-betul barang yang bermanfaat. Ada manfaatnya Bu, Pak? Untuk kesehatan, untuk kesejahteraan, tentu ya. Jadi ini. Jadi beberapa persyaratan-persyaratan yang banyak itu tadi, itulah namanya persyaratan dalam berbisnis secara syariah. Artinya di dalam berbisnis itu ada etikanya, ada unggah-ungguhnya. Tidak yang kuat mencengkeram yang lemah. Ini di Islam juga di ekonomi syariah diatur adanya rambu-rambu. Tidak boleh sebuah usaha itu bersifat zulum, menista, merugikan. Pabriknya, perusahaannya merugikan pelanggan, pelanggan yang gerogoti pabriknya. Baik yang dilakukan oleh pelanggan maupun yang dilakukan oleh perusahaan sama-sama tidak boleh. Karena itu kriterianya melanggar, melakukan perbuatan zulum. Makanya Keling diberikan status syariah. Bukan hanya itu, sistem yang ada di dalam. Bagaimana hubungan di pabriknya antar karyawannya. Bagaimana hubungan secara member dijalin. Bagaimana silaturahminya. Ada tidak ta'awunnya, tolong menolong. Ada enggak ukhuwahnya, persaudaraan. Tidak peduli orang Islam atau tidak Islam. Kalau dia bisa mengikuti ketentuan-ketentuan ini, maka sebenarnya dia telah melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, Keling yang lahir beberapa tahun yang lalu. Belum lama persisnya tanggal berapa itu Pak Sofan? 8 tahun yang lalu. 8 tahun, tanggalnya bulannya saya nggak hafal ya. Mau hafal ya Bu ya? 8 tahun yang lalu. Sejak tahun 90 yang lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah mendengar produk-produk yang dijual dengan cara multi level marketing. MLM, berjenjang. Pernah dengar nama? Pernah dengar nama? Pernah dengar nama? Ini semua dijual. Alhamdulillah Pak, saya sudah ke pabriknya di Amerika. Saya sudah mengunjungi pabriknya juga di sana. Saya sudah mengunjungi pabriknya di kota Cina. Jadi di sana ini perusahaan-perusahaan besar. Mereka umurnya sudah jauh lebih tua.
sudah mulai bicara dengan Dewan Syariah Nasional MUI, minta supaya produknya itu dinyatakan halal. Oh, nggak gampang Pak, gitu saya bilang kan. Nggak gampang, kita harus tahu bahannya ini apa. Ini bungkus tabletnya ini, kapsulnya ini dibuat dari apa. Obatnya ini campurannya apa saja. Sabunnya ini dibuat dari apa, kita teliti. Unsur-unsur bahan baku, bahan penolong semuanya, cara menyimpannya, cara ngolahnya, kena kontaminasi najis atau tidak, semuanya diteliti. Alhamdulillah mulai mengikuti, tapi belum seluruh produknya dinyatakan halal. Artinya produknya aja belum seluruhnya, tapi Kiling seluruh produknya insya Allah sudah. Demikian pula barusan ulang tahun yang ke-15, kami diundang ke sana. Semua dari seluruh penjuru dunia diundang. Di sana dinyatakan bahwa, tapi juga produknya masih terbatas. Belum semuanya dinyatakan halal. Jadi ini persaingannya. Saking banyaknya perusahaan-perusahaan multinasional, tadi disebutkan oleh Pak Sofwan, jumlahnya ada 600. Bahkan ada multi level bidang haji, ada multi level umroh, ada majelis taklim, kemarin diberitakan di Kompas, bikin bisnis berantai, iuran, ngumpulkan duit, tahu-tahu kabur. Nah, ini untuk menentukan sebuah sistem yang halal. Ketika kami melakukan penelitian terhadap Kiling, kami mengajukan 211 pertanyaan kepada manajemen Kiling. Alhamdulillah, sebagian besar sudah terjawab. Dan dari sebagian besar itu, Dewan Syariah Nasional menyatakan tidak ragu-ragu bahwa Kiling, baik produknya, sistemnya, cara penjualannya, sistem hubungan antar membernya sudah dinyatakan sesuai dengan syariah. Tadi ada pertanyaan dari wartawan, apakah dijamin bahwa tidak ada tipu menipu? Namanya juga manusia Pak ya. Ada, jaminan itu ada secara tertulis. Kalau bapak-bapak sebagai upline menipu downline-nya, saya kira akan ketahuan. Karena sistemnya sudah dijaga demikian rupa. Demikian juga kalau di antara member ada yang membuat member-member bohongan misalnya, itu nanti juga akan ketahuan. Sistemnya sudah melakukan check and balance. Jadi di mana peluang-peluang untuk terjadinya penipuan sudah ditutup rapat-rapat. Insya Allah bapak-bapak yang menjadi anggota Kiling dengan sistem yang ada, kesyariahan yang ada, mekanisme dari kami Dewan Syariah Nasional dengan seluruh jajaran manajemen Kiling, semua member Kiling akan terlindungi. Sosialisasi seperti ini kami anggap penting. Karena bapak-bapak yang hadir nanti bisa menjadi, saya tadi bicara kepada wartawan, tolong. Media massa, koran, televisi itu adalah ratu dunia. Apa kata media massa, apa kata televisi diikuti oleh masyarakat. Tolong berikan penjelasan kepada masyarakat tentang MLM yang benar-benar menguntungkan masyarakat. Jangan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang nawaitunya itu ingin membohongi masyarakat. Tekap, teken anggota terus kabur. Duitnya dikumpulkan kemudian kabur. Mereka bisa pakai peci atas nama Pak Ustadz. Mereka bisa pakai jilbab karena ustadzah. Tapi namanya duit itu kadang-kadang menjelang lebaran itu maknanya sangat besar. Jadi panjenengan semua waspada. Beritahukan kepada masyarakat hati-hati memilih.
MLM. Hati-hati berbisnis MLM. Tapi tidak perlu trauma. Asal kita punya standing position yang baik, insya Allah semuanya akan terjaga dengan baik. Saya kira ini pengantar dari saya. Gongnya nanti ada di sana itu Pak Amin Abdullah ini. Rektor itu tahu semuanya. Jadi semua A sampai Z itu tahu semuanya Pak. Apalagi beliau rektor UIN, semua fakultas ada di sana. Ditanya urusan-urusan syariah, tarbiyah, usuluddin ada semua di sana. Karena rektornya. Nah di sebelah kiri saya ini Pak Amidan, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Tentu banyak tahu juga. Semuanya kita serahkan berikutnya kepada beliau. Demikian mudah-mudahan pertemuan sore ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ingat banyak MLM, tapi pilih MLM yang benar. Pilih MLM yang syariah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Ikhwan Sam selaku Sekretaris Jenderal MUI Pusat yang juga beliau sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah untuk PT Keling. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, aplaus buat beliau. Ini ngomong pesertanya pada puasa semua kan? Kayaknya semangatnya separuh nggak kayak biasanya nih. Jadi perlu dimaklumi bahwasanya beliau bukan member, ya. Beliau ini adalah anggota sekaligus salah satu pimpinan Majelis Ulama dan Dewan Syariah. Nah, sebuah lembaga bisnis yang dinyatakan sebagai lembaga bisnis syariah, apakah itu perbankan, apakah itu asuransi, termasuk apakah itu juga PLBS istilahnya di MUI, penjualan langsung berjenjang syariah atau multi level marketing, yang dinyatakan sebagai lembaga bisnis syariah, maka dia akan diawasi oleh beberapa orang anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditugaskan oleh Majelis Ulama. Yang tugasnya beliau sampaikan tadi adalah ya mengawasi dan menjewer Pak ya. Jadi beliau menyampaikan ini bukan dalam rangka keberpihakan, tapi ada tugas beliau memang seperti itu, ditugaskan oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi apakah dalam perjalanannya Keling ini sesuai dengan syariah atau tidak. Apakah para membernya dalam melakukan kegiatan bisnisnya sesuai dengan kegiatan apa? Sesuai dengan aturan syariah ataukah tidak? Kalau ada, maka beliau akan memberikan teguran-teguran mulai dari SP1, SP2 sampai dengan SP3 yaitu pencabutan. Artinya Pak, ini untuk menjamin bahwasanya Bapak Ibu sekalian ketika berbisnis di Keling ini ya itu ada yang mengawasi. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, karena namanya memang hukum dan syariah, apalagi hukum Allah Subhanahu wa taala ini ya membutuhkan suatu alat kontrol. Kalau tidak dikontrol ya bisa berbahaya, bisa lepas kontrol. Nah, sebagai sebuah lembaga bisnis syariah, Islam itu memang identik dengan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi memang penuh dengan kode etik. Ini yang kadang-kadang membuat sebagian orang yang senang beruntung-untungan, gambling, dan suka menipu, akhirnya tidak suka dengan perusahaan Keling. Karena banyaknya kode etik, akhlakul karimah yang harus diterapkan. Asal ada yang nyeleweng, ditegur, nyeleweng, tegur, nyeleweng, tegur. Ada yang ditegur Pak di sini? Alhamdulillah, kalau di sini tidak ada ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ini sekaligus himbauan kepada seluruh member yang sudah bergabung menjadi member dalam menjalankan bisnis. Ya, di Keling ini Bapak Ibu sekalian terikat dengan aturan-aturan syariah yang diterjemahkan dalam kode etik bisnis sebagai seorang distributor atau sebagai seorang
member. Tadi sudah dipaparkan banyak sekali kode etiknya, ya, yang tidak perlu saya ulang lagi. Nah, mudah-mudahan pembicara yang kedua ini nanti juga akan memberikan pembekalan yang lebih dalam lagi, karena beliau ini adalah ya sudah sangat amat senior. Sebenarnya untuk membacakan biodata beliau tidak perlu lagi. Ya, ghaniyun anit ta'rif kata orang ya. Apalagi yang mau dijelaskan dong, orang udah tahu semua ya. Seperti saya mau suruh menjelaskan tentang air itu. Apa itu air? Bingung saya Pak ya. Saya sering ngetes mahasiswa begitu, suruh jelasin air tapi bingung. Nah, Bapak Amidan ini mungkin segera nambahin ya pengetahuan atau biodata sedikit tentang beliau ya. Beliau ini sementara ini tinggal di Jakarta Barat. Jadi datang jauh-jauh, baru datang tadi jam 2 ya. Jam 2 siang baru datang di Yogyakarta, langsung dari Jakarta, langsung begitu datang mengadakan konferensi pers di ruang belakang tadi sebelum seminar ini berjalan, dan langsung maraton akan menyampaikan seminar di sini ya. Beliau aplaus buat beliau ya. Dan beliau sekarang ini adalah sebagai Ketua MUI Pusat dan banyak sekali jabatan dan pengalaman di dalam organisasi ya. Di antaranya beliau juga pernah menjabat sebagai Dirjen Bimas Islam dan Haji tahun 1991 sampai 1999. Beliau juga sebagai BP MPR RI tahun 1999 sampai tahun 2004. Beliau juga menjadi salah satu anggota Komnas HAM tahun 2002 sampai 2007. Ya. Dan beliau sangat aktif di berbagai organisasi Islam seperti HMI, IJMI, dan juga MUI. Dan sudah puluhan negara yang sudah beliau kunjungi ya dalam rangka memberikan ceramah-ceramah ilmiahnya, baik itu di benua Amerika, Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Semua benua sudah beliau datangin untuk memberikan seminar-seminarnya. Ya. Tepuk tangan buat beliau dan mudah-mudahan beliau bisa memberikan pembekalan yang lebih dalam lagi kepada kita semua. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Para jamaah ya. Buka bersama dari ukhuwah PT Kiling di Yogyakarta yang saya hormati. Kita ini berbicara tentang MLM berbasis syariah. Syariah itu sistem. Sistem itu intinya kerja keras. Tidak pandang muslim atau non-muslim. Biar dia muslim, karena syariah kan, kalau dia tidak kerja keras, dia tidak akan mendapat manfaat dari sistem syariah ini. Walaupun dia kebetulan non-muslim, tapi dia yang kerja keras, dia yang melaksanakan secara benar sistem ini, seperti dikatakan tadi oleh Pak Ikhwan Sam, dialah yang berhasil, yang sukses. Kita lihat aja di Indonesia ini, kan siapa yang sukses menjalankan sistem syariah yang sekarang ini PT Kiling Indonesia ya, PT Kiling Nusantara. PT Kiling Nusantara. Nah, saya akan agak jauh sedikit ya. 15 tahun yang lalu itu
terbit sebuah buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di panggung sejarah. Ranking dari 100 tokoh itu, yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu Newton, ya. Newton ini penemu mesin uap. Yang ketiga Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat Buddha. Yang kelima Konghucu, ya. Dan seterusnya, yang saya ingat lagi yang ke-10 itu Albert Einstein. Ya, ini. Nah, kenapa ini penulis buku dan peneliti ini namanya Michael H. Hart, ya. Seorang astronomi, seorang ahli astronomi tapi juga ahli sejarah berbangsa Amerika, ya, Pak Rektor. Nah, dia mengatakan bahwa Muhammad itu sukses dalam 2 hal. Yang pertama itu di dalam risalah agama, keagamaan, ya. Yang kedua di dalam pemerintahan. Dalam risalah keagamaan dapat dibuktikan sampai hari ini Muslim di dunia ini kurang lebih 1,5 miliar. Ada yang menyebutkan 1,8, ya kan? Itu. Dan setiap saat, setiap hari namanya selalu disebut oleh Muslim di dunia. Saya dalam 6 bulan terakhir ini dengan Pak Ehwan itu mengunjungi beberapa negara, ke Amerika, ke New Zealand, ke Australia, Belanda, Prancis, ya, dan Belgium. Nah, di Amerika itu saya tanya Muslimnya berapa? Ada yang mengatakan sekitar 9 juta. Tapi ada yang mengatakan sampai 15-18 juta. Kata saya, kenapa? Saya tanya kepada ya sebenarnya guru besar juga sana. Itu memang siasat gitulah. Setelah September 11 itu malah meningkat gitulah. Saya enggak tahu. Nah, itu sukses di bidang agama. Kalau di bidang pemerintahan itu apa yang disebut dengan Piagam Madinah, kan? Itu warisan dari Nabi Muhammad SAW. Itu satu konstitusi modern sebetulnya. Nah, tapi ahli sejarah ini tidak mengemukakan sukses Nabi Muhammad di bidang bisnis. Padahal Islam itu lahir di kota dagang, kota Madinah. Dibawa ke Indonesia oleh pedagang. Nabi sendiri seorang pebisnis sukses, pebisnis dagang. Nah, apa suksesnya Nabi Muhammad itu? Ada beberapa hal yang beliau itu menjadi sukses di dalam bisnisnya. Bisnis beliau itu juga waktu itu tidak hanya di Mekah, tapi juga ke Syam. Syam itu Suriah kalau sekarang. Ke Yordania, juga ke Bahrain, juga ke Yaman. Ada 6 negara beliau yang keluar semasa hidupnya itu berbisnis itu. Nah, beliau itu sukses besar. Sampai-sampai ya beliau itu oleh ya ahli di bidang bisnis ini mengatakan bahwa sebelum itu Henry Fayol, ya, Henry Fayol, dan sebelum Frederick Taylor, ya, itu kan kita kenal dulu. Kalau kita belajar administrasi, saya dulu di SESPA itu belajar administrasi dan manajemen. Ini penemu manajemen yang awal abad ke-19. Nah, Muhammad ini dikatakan abad ke-7 itu sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern. Luar biasa.
Apa yang beliau lakukan? Karena beliau beretika, yang pertama jujur. Jujur itu transparan, baik barang maupun harga maupun kualitas produknya. Zaman Nabi itu awal-awal beliau berdagang, saya ini beli harganya sekian. Nah, saya mengambil dari tempat sana. Anda berapa mau memberi keuntungan kepada saya? Luar biasa transparan. Akhirnya perdagangannya sukses. Ada pengalaman saya baca di media, cara Nabi ini, zaman modern sekarang ini, jadi penjual buku, dia mengimpor buku dari luar negeri. Kemudian dia jual melalui internet, ya, melalui internet. Dia beli dari perusahaan ini di luar negeri harganya sekian. Dan kemudian saya menawarkan kepada saudara, karena saya ada ongkos, untungnya sekian. Dengan cara itu, pembeli ramai. Karena pembeli tahu ini jujur, orang ini jujur. Itu. Jadi cara jujur itu memang etika yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW, transparan. Suatu ketika Nabi lewat di pasar, dia mencelupkan tangannya di tumpukan gandum, kemudian beliau tangannya basah. Dia tanya, kenapa ini? Ternyata dia bilang penjualnya itu hujan Rasulullah. Ya, tapi sebenarnya dia mau menipu itu. Kata Nabi, ini laisa minna, tidak golongan kita. Ada juga para sahabat itu komplain kepada Nabi. Wahai Nabi, kami ini kalah dalam berdagang dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Kata mereka, orang-orang Yahudi itu di dalam menjual misalnya jagung, di dalamnya itu yang basah-basah itu kan timbangannya kan lebih besar, lebih berat. Itu di atasnya yang kering. Sehingga mereka ya untung banyak. Kata Nabi, kalau kamu gimana? Kata mereka, kita apa adanya. Kita terbuka, transparan. Kata Nabi, itu yang betul. Teruskan itu. Akhirnya mereka meneruskan perdagangan yang transparan ini. Itu akhirnya apa? Pasar Madinah itu dikuasai oleh para sahabat ini. Itu karena. Nah, pada tahun 74 itu sudah ke Jakarta dari Kalimantan ya. Saya kebetulan membaca koran Kompas. Di koran Kompas itu ditulis di tajuknya itu perbedaan pedagang modern dengan pedagang tradisional. Pedagang tradisional itu untungnya sesaat. Ada pedagang membawa arang, menjual arang, pikulan itu. Dalam satu pikulan itu tumpukannya di atas tinggi sekali. Tapi ternyata di bawah itu daun-daun kering. Ya, setelah itu orang tidak beli lagi. Dia memang untung, tapi untung sesaat. Kata tajuk Kompas ini, dia untung sesaat. Karena orang merasa tertipu. Sebaliknya, kata tajuk Kompas ini, perdagangan otomobil, sebutlah itu Toyota, ketika seorang pembeli memesan sebuah mobil sedan, dia cukup nelpon, saya ingin sedan merek ini, warnanya ini, berapa harganya, kemudian tolong diantar ke rumah. Begitu dia cuma melalui call center ini, mobil itu diantar ke rumah persis seperti apa yang dipesankan. Ini perdagangan modern. Jadi perdagangan modern itu harus terbuka. Kalau tidak terbuka, ya orang lari, pelanggan akan lari. Itulah yang dilakukan oleh Nabi 14 abad yang lalu, yaitu jujur. Kemudian beliau juga amanah.
amanah. Makanya kan dari kecil dikenal sebagai Al-Amin. Bukan Pak Amin Abdullah ya. Al-Amin. Yang terpercaya gitu loh. Karena jujur terhadap takaran, terhadap ukuran, kualitas gitu kan. Dan kedua, beliau tuh memenuhi janji. Apa yang dijanjikan itu tepat apa yang dijanjikan. Yang keempat, beliau itu mencintai langganannya. Jadi apa, customer satisfaction lah kira-kira. Customer itu puas. Karena kalau kita sekarang ini kan ada lembaga ukhuwah. Jadi ya bersaudara kita ini, bersaudara. Jadi mencintai saudaranya. Jadi melayaninya itu dengan baik ini. Ini yang dikerjakan oleh Nabi. Apa yang dikerjakan oleh Nabi 14 abad yang lalu itu dengan mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran, mengacu kepada hadis-hadis Nabi juga. Kemudian itu di abad yang modern sekarang ini dilakukan apa yang disebut dengan perdagangan atau lembaga keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan berbasis syariah misalnya, syariah banking, itu yang sukses justru di England, di Inggris, di Eropa, di Amerika. Pemiliknya, ownernya bukan Muslim, tapi sistemnya yang syariah, yang Islam. Sukses besar, berapa ratus miliar dolar, petrodolar itu disedot oleh misalnya Citicorp, yang perusahaan anaknya itu Citibank dan sebagainya itu pada waktu itu dengan sistem syariah itu. Jadi sistem syariah ini sebuah sistem. Tidak mengenal apa muslim tidak muslim. Yang penting itu kerja keras dan sesuai dengan sistemnya yang jujur dan terbuka itu. Ya memang kalau muslim bapak-bapak ini dengan PT Kiling ini ya berpahala karena menjalankan agamanya. Nah, tapi kalau yang muslim ya tidak tertipu gitu loh. Ya berpahala juga menurut agama masing-masing. Karena berbuat baik kan. Berbuat baik itu semua agama berpahala itu. Jadi ini kelebihannya dari sistem syariah ini. Kalau PT Kiling ini yang saya kagum itu pada produknya. Orang itu apa namanya, kenapa mau ikut menjadi anggota dari multi-level marketing PT Kiling? Karena produknya itu bermanfaat. Dan produknya itu berkualitas. Ini yang harus kita sebarkan. Ada perusahaan LMM itu yang muncul secara misterius, yang banyak sekali, kata Pak Iwan tadi itu kan ada 600 kalau kira-kira banyaknya. Itu mengedepankan uangnya. Soal barang itu beli tidak penting. Yang penting store uangnya. Dan uangnya itu malah pendaftaran awal itu besar-besar. Karena iming-imingnya berlebihan. Tapi akhirnya tertipu kan ini. Jadi itu tidak sesuai dengan cara berdagang Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW, ya kita, marilah kita melaksanakan sistem syariah ini. Dan sistem syariah ini di Indonesia yang dipatwakan oleh MUI baru keluarnya itu tanggal 25 Juli 2009. Yaitu dengan nomor fatwa nomor 75 tahun 2009. Nah, ya ini saya kira bisa ini memang agak terlalu panjang ya ini. Ada 12 butir yang tadi pertanyaannya ada 200. Tapi fatwanya hanya ada 12 butir fatwanya itu. Yaitu yang pertama,
Objek transaksinya itu harus real. Memang ada barangnya, ada jasanya, harus real kan. Yang kedua, bukan sesuatu yang diharamkan dan bukan memanfaatkan untuk sesuatu yang haram. Saya cepat saja. Yang ketiga, tidak mengandung, tadi sudah disebutkan oleh Pak Ikhwan, unsur gharar, maisir, riba, darar, zulum, dan maksiat. Yang keempat, tidak ada kenaikan harga berlebihan, yang eksesif, yang mark up, tidak boleh itu kita tilang nanti. Iya betul. Tidak. Yang kelima, komisi itu sesuai prestasi kerja. Tidak boleh ongkang-ongkang dapat komisi, dapat bonus. Kan? Yang keenam, bonus sesuai akad. Artinya bonus dan komisi itu memang diperjanjikan. Ya, perjanjikan. Yang ketujuh, tidak ada bonus atau komisi secara pasif, tanpa membina, tanpa merekrut, tanpa mengawasi. Tahu-tahu dapat. Kedelapan, komisi tidak menimbulkan igra, iming-iming berlebihan. Yang kedelapan, tidak ada eksploitasi dalam pembagian bonus. Ya, itu doror, tidak ada doror ya. Yang ke-10, sistem perekrutan tidak bertentangan dengan akidah, syariah, dan akhlak mulia. Misalnya merekrut ini dengan paranormal. Ya, tidak bisa. Atau ada pista miras misalnya. Oh, tidak boleh itu. Atau apalagi, pokoknya harus akhlak mulia. Nah, ke-11, mitra usaha wajib mengadakan pembinaan dan pengawasan. Ke-12, tidak boleh melakukan kegiatan money game ini. Ini 12 ini kita serahkan kepada PT Keling untuk dilaksanakan. Tentu sampai ke bawah. Ada pengawasnya ini dilaksanakan atau tidak. Nah, tapi dengan sistem ini kita menjamin bahwa masyarakat itu membeli barang yang berkualitas, yang bermanfaat, tidak tertipu, bahkan memberi keuntungan sesuai dengan jenjang masing-masing. Ini apa ya? Bisa juga koperasi berjenjang atau apa ya? Pokoknya semua anggota itu dapat untung gitu loh. Ya kan, semuanya dapat untung. Jadi di sini ada demokratisasi dan ada justice, ada keadilan. Dan ada kesejahteraan. Bapak-bapak lebih tahu, ini banyak orang-orang kecil tertolong dengan sistem ini. Ya kan? Apalagi dengan sistem syariah, tidak hanya tertolong, tidak akan ditipu. Jadi saya kira ini nanti saya menghabiskan waktu Pak Rektor nanti ini kan ya. Jadi nanti kita kembangkan di pertanyaan-pertanyaan saja. Jadi maksud saya ini sistem marketing, multi level marketing ini memang sistem yang sudah ada sebenarnya sejak zaman Nabi. Karena Nabi itu sendiri sudah melaksanakan prinsip-prinsip bisnis dan manajemen modern pada saat itu. Dan oleh karena itu, kalau kita melaksanakan sekarang, itu kita sesuai dengan perkembangan agama kita, agama Islam, dan sesuai dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang kita dalam melakukan sistem ini. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Syukron katsir kepada Bapak Kiai Haji Dr. Dadas Amidan. Dan subhanallah, ini jamaah tadi manggilnya Pak Amidan ya. Jamaah buka puasa bersama Pak ya. Nampaknya teman-teman kita yang berada di belakang banyak yang tidak kebagian kursi. Jadi kita berikan waktu sebentar untuk
Teman-teman yang di sebelahnya ada kursi yang kosong, silakan mengangkatkan tangan, memberikan isyarat, dan teman-teman yang di belakang silakan memenuhi, silakan. Operator memberikan selingan. Ya, terima kasih. Ya, jadi silakan bersegera saja ya, yang belum mendapatkan kursi. Jadi alhamdulillah luar biasa tanggapan masyarakat khususnya kaum muslimin dan juga masyarakat Yogyakarta terhadap acara ini. Karena tadi siang itu saya dengar panitianya kewalahan. Masih banyak yang mau datang tapi tiketnya sudah habis. Subhanallah, alhamdulillah ya. Mau diterima masak nasinya udah nggak sempat lagi katanya Pak. Mau nyiapin buka puasanya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi luar biasa pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Ades Amidan. Saya jadi teringat sosialisasi Keling sebagai MLM Syariah yang pertama kali ini memang kita lakukan kemarin di Malang, Jawa Timur. Di sana saya ketemu ya, salah seorang dokter senior di Universitas Brawijaya. Hadir dalam acara yang persis seperti ini, dan kemudian beliau mengajukan beberapa pertanyaan. Saya tidak kenal sebelumnya, tapi dari pertanyaannya ini kayaknya orang intelek. Ini kayaknya Bapak seorang dosennya, ternyata benar. Dan setelah selesai, beliau itu adalah seorang doktor di universitas tersebut, Universitas Brawijaya. Beliau bercerita kepada saya begini Pak, saya, Pak Ustadz dia panggil saya kaget Pak, kenapa? Saya itu memprospek, ya. Dia rupanya sudah menjadi member. Pak dokter jadi member Pak. Tepuk tangan buat beliau ya. Saya memprospek mahasiswa saya undang 10 mahasiswa saya kepada suatu acara, ya, yang namanya BOP atau acara-acara keling seperti ini. 10 orang Pak, 10 orang semua saya undang. Ternyata tak satu pun yang hadir Pak. Kata dia, udah gitu Pak Ustadz, celakanya tahu nggak Pak? Mereka itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang sedang saya bimbing skripsinya Pak. Ternyata walaupun itu mahasiswa bimbingannya, diundang sama Pak Dokter, nggak ada yang mau datang Pak. Tapi di Jogja ini luar biasa ya, subhanallah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Memang di Keling itu dibutuhkan kerja keras. Untuk mau sukses harus kerja keras. Prinsip kita adalah prinsip keadilan. Ya. Tepuk tangan buat kalian ya. Walaupun dia seorang dokter, ya, pembimbing skripsi, nggak datang, nggak ada paksaan. Saya ledekin saja, udah nggak usah dilulusin aja Pak. Itu candaan saja ya. Jadi artinya apa? Bahwasanya prinsip ongkang kaki nemu rezeki, tengok nemu gedok kalau orang juga bilang. Itu tidak berlaku di Keling Bapak Ibu sekalian. Ya. Betul nggak? Nah, betul. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau sukses di Keling prinsipnya seperti yang disampaikan oleh 2 pembicara terdahulu, harus kerja keras. Ya, i'malu fasayarallahu amalakum wa rasul. Berbuatlah. Ya. Kalau kamu berbuat, bekerja, Allah akan menunjukkan hasilnya kepada kalian. Nah kalau kalian cuman ongkang kaki, kepengen dapat rezeki, nggak ada. Di dunia ini nggak ada yang ongkang kaki bisa dapat banyak rezeki. Kecuali satu saja. Siapa Pak? Nggak boleh ada yang ongkang kaki dapat rezeki banyak. Kecuali satu orang. Siapa tahu nggak? Tukang jahit. Tukang jahit yang konvensional ya, jadi harus ongkang kakinya, kalau kakinya diem aja malah mesin jahitnya nggak bisa bergerak, nggak dapat rezeki ya. Kalau di Keling nggak bisa Bapak Ibu sekalian ya. Nah kemudian saya juga ingin menegaskan kembali bahwa salah satu syarat PLBS atau penjualan langsung berjenjang syariah yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi adalah tidak boleh ada ighra, tidak boleh ada iming-iming yang berlebihan. Maka kalau Bapak Ibu nanti silahkan yang sudah member ataupun yang belum member ikuti training ya, pelatihan yang diadakan di Keling.
Di mana di Keling itu menggunakan sistem unity is power. Sebenarnya diambil dari konsep syariah adalah ukhuwah. Ya. Ya. Baik, tepuk tangan buat beliau. Buat Keling. Jadi artinya apa? Di Keling itu tidak ada kelompok-kelompok, tidak ada grup-grupan. Jadi setiap orang yang menjadi member Keling, ya dia berhak mengikuti training Keling dimanapun dan tidak ada grup-grupan. Semua adalah satu sistem ya. Nah, sistem-sistem di Keling, ya ini mungkin kalau ada, seandainya ada, ini sekaligus teguran buat sebagian member. Bahwasanya di Keling tidak dibenarkan melakukan bluffing atau ighra, iming-iming yang berlebihan. Di Keling itu yang digunakan adalah namanya the power of loving, kekuatan cinta. Ya. Apa itu the power of loving? Saya tidak bisa membahas secara panjang lebar di sini ya. Tapi yang jelas di Keling tidak boleh ada dan tidak pernah ada. Apalagi kalau Bapak Ibu mendengarkan ceramah-ceramah yang langsung disampaikan oleh pimpinannya, yaitu Presiden Direkturnya Bapak Dr. Haji Muhammad Rodi Saleh. Ya. Tepuk tangan buat beliau. Beliau hampir tidak pernah menyebut tentang apa kemewahan-kemewahan. Walaupun berbisnis, tapi yang diomongin bukan kemewahan, tapi bagaimana kita ini sebagai seorang manusia, apalagi seorang Muslim, berbuat untuk orang-orang yang kita cintai. Bagaimana kita sukses agar kita bisa membantu dan bisa berbuat untuk orang-orang yang kita cintai. Ya. Ini yang dimaksud secara global, tidak boleh ada ighra, ya, tidak boleh ada ighra. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, sekedar tambahan dari saya. Dan insya Allah kita akan bersama dengan pembicara yang ketiga, ini luar biasa. Kalau pembicara yang pertama dan kedua, itu adalah pengawas. Yang sifatnya beliau-beliau bukan member, tapi mengawasi. Beliau harus tahu tentang seluk-beluk bisnis di Keling, supaya bisa menilai benar atau tidaknya, supaya tetap berada dalam koridor syariah. Jangan sampai ada pelanggaran. Tapi pembicara yang ketiga ini luar biasa. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah. Ya. Lahir tahun 28 Juli tahun 1953. Tinggal di Sleman, dan jabatan beliau saat ini masih aktif sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Ya, tepuk tangan buat beliau. Nah, beliau sudah banyak mengunjungi negara untuk menyampaikan seminar-seminar ilmiahnya di Australia, Jerman, Saudi Arabia, Austria, Amerika Serikat, Mesir, Turki, dan Thailand. Ini adalah sebagian kecil negara-negara yang beliau telah kunjungi dan beliau sampaikan seminar di situ. Luar biasanya Bapak Ibu sekalian, ini sengaja didatangkan untuk jamaah buka puasa ya, jamaah Keling ya di sini ya. Beliau ini walaupun sebagai seorang rektor, luar biasanya beliau sekarang adalah menjadi salah seorang member distributor aktif di Keling ya. Dan bukan hanya beliau, bahkan sebelum beliau masuk ternyata istri beliau juga sudah lebih duluan aktif ya sebagai member Keling. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ya maksud sih kalau bisnis ini tidak syariah, ada rektor Universitas Islam masuk. Ya. Kalau bisnis ini tidak intelek, masa sih ada doktor di Universitas Brawijaya, ya kan? Ada rektor di Yogyakarta dan banyak lagi. Sebenarnya di sini ada rektor lain, tapi saya tidak melihat beliau, mungkin ada udur ya. Ada beberapa rektor di perguruan tinggi yang tidak saya sebutkan ya. Tapi kali ini yang jelas ada di depan mata kita seorang rektor. Kalau bisnis ini tidak intelek, kalau tidak masuk akal, masa sih seorang akademisi kampus mau terlibat dalam bisnis MLM. Yang selama ini MLM itu sering dicibirin. Ya, citranya memang negatif, itu benar. Kita mengakui justru itulah. Makanya pada kesempatan kali ini kami ingin menunjukkan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia bahwa MLM itu pada prinsipnya merupakan sebuah bisnis yang baik. Cuman banyak orang-orang jelek yang numpang populer, ngedompleng ya, dengan nama MLM, tapi sebenarnya adalah penipuan dan perjudian. Dan satu lagi, kalau memang
ya, MLM khususnya Keling ini tidak bergengsi, mosok sih ada seorang doktor, ada seorang pengusaha, dan ada seorang rektor yang rela-relanya mau menjadi distributor di Keling ini ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sengaja kami datangkan ya 3 pembicara, yang 2 adalah pengawas, yang satunya ini adalah akademisi, ya, intelektual, tapi juga sekaligus sebagai distributor yang insya Allah beliau bisa menceritakan mengapa kok ya bisa tertarik dengan Keling, kok ya mau-maunya itu kan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, semua yang hadir di sini, baik itu dari kalangan intelek, dari kalangan ulama, dari kalangan mahasiswa, insya Allah semua berpeluang untuk sukses asalkan mau bekerja keras ya. Baik, tanpa berpanjang kalam, kami berikan waktu kepada beliau, Bapak Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah untuk memberikan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua menjelang buka. Yang terhormat Pak Amidan, Mas Ikhwan Syam, Mas Sofwan Jauhari. Alhamdulillah saya pada sore hari ini bisa sampai di sini. Karena kemarin sore saya dibel oleh seseorang yang memang manajemen Keling ini. Tapi sekarang dia mengundang tapi saya dilepas begitu saja. Iya, dia sekarang ke Jambi ngomong tentang Keling juga gitu kan. Jadi dia sudah percaya aja dengan saya. Gitu. Jadi ya memang tadi saya disebut-sebut member dan lain sebagainya. Ada 3 hal yang saya suka pada Keling. Yang pertama adalah produknya. Tanpa ada produk saya tidak akan peduli dengan MLM. Tapi produknya luar biasa, yaitu kesehatan. Itu dia. Dan kesehatan ini luar biasa, dipentingkan siapapun dia perlu tentang itu. Sehat. Saya setelah berkenalan dengan Keling, saya apal obat-obat itu, jangan percaya saudara. Klorofil. Wah, itu udah minuman harian saya itu saudara. Itu klorofil itu setiap subuh ya, sebelum menjelang sahur ya, subuh, dan nanti itu mesti minum saya. Karena sebagai rektor tuh ya sudah kerja keras. Tetapi harus dengan suplemen seperti itu. Jadi saya anjurkan usia-usia 50, 40 ke atas minum klorofil. Yang kedua, omega. Oh, itu dia. Itu sudah kemana-mana itu saya bawa itu omega. Ke luar negeri tadi mesti ada omega. Istrinya omega Anda tahu apa itu? Kasauda. Oh, itu kan. Jadi saya ini praktek sudah gitu ya. Jadi bukan karena rektor, tapi saya memanfaatkan produk. Nah, propolis, panas-panas sedikit, propolis, sehat dia. Gitu. Spirulina, itu dengan teh itu luar biasa. Oh gitu ya. Ini produk kesehatan, Kino Takara. Oh aduh, ini kalau Anda capek, kolesterol tinggi, pasang itu Kino, 40 hari selesai itu. Iya sungguh-sungguh ini gitu kan. Apalagi yang namanya Keling Yang. Oh ketawa semua. Itu belum lama saya minum, kira-kira baru 7 kali saya. Muda lagi, Pak, ya? Tetapi yang betul, ini kan mau buka tapi enggak lemes saya. Enggak, maksud saya tidak hanya puasa, tapi sebagai rektor dan saya masih capek sekali, minum itu sangat tertolong gitu ya. Belum lagi yang namanya gamat ekstrak. Oh, gitu kan? Oke. Nah, untuk itu ketika saya dipanggil oleh Mas Harmen, yang sekarang ke Jambi atau Riau, ya insya Allah, apalagi saya suruh mendampingi Pak Amidan dan Mas Ikhwan Syam. Wah ini teman-teman saya, gitu kan. Jadi begitu ceritanya. Jadi saya ini saking fanatiknya istri saya. Oh, gitu. Mas, ini produk ini bagus. Yang satu tadi produk ya. Tapi yang kedua, sebetulnya yang disebut Pak Amidan tadi, saya terenyuh betul.
kepedulian kepada du'afa, orang-orang kecil, itu jadi besar-besar karena keling. Itu saya terenyuh Pak Amidan itu, karena saya ngikuti berbagai 2-3 kali saya mengikuti ini pertemuan ini nggak seberapa. Biasanya satu gedung penuh dengan ada culture of hope di situ, ada apa ya, ada harapan dari teman-teman yang hadir itu, ada harapan baru. Ini yang saya kira tidak banyak dimiliki oleh bisnis-bisnis lain. Masa sih tukang sate, tukang apa namanya, bakar ikan, sama Mas, saya tidak tahu namanya, rupanya Mas Firman ya. Oh luar biasa. Langganan pijet, tukang pijet, langsung sekarang menjadi luar biasa, Crown Ambassador. Biasa. Berjas berdasi kemana-mana diantar mobil. Ah itu umur duniawi ya. Iya masalah duniawi, tapi penting itu. Jangan kemudian orang Islam miskin-miskin. Ya jangan begitulah. Masa konotasi orang Islam miskin? Ayo kita bangun culture of hope, harapan baru. Orang Islam harus kuat. Orang non-muslim juga sudah kuat soalnya. Yang ketiga, sistem manajemen. Luar biasa itu. Itulah yang akhirnya 211 pertanyaan terjawab dengan baik. Sebetulnya kuncinya adalah sistem manajemen. Sudah luar biasa itu. Itu manajemen itu ya. Dari member, senior member, supervisor. Ini kitab sucinya Ini yang diteliti oleh MUI itu, benar enggak ini, cocok tidak? Nyatanya begitu, lalu manajer. Kemudian setelah itu, ini kan sistem manajemen yang tidak bisa dibohongin. Ini sulit ini, kalau Anda melanggar ini, out of track, keluar sendiri itu. Belum lagi kalau sudah Safir manajer. Rabi manajer. Loh, Ruby. Enggak, saya biasa seminar di luar negeri, itu ketemu sama orang Yahudi, saya nyebutnya Rabi. Nah ini kabur saya Ruby dengan Rabi. Tapi Rabinya orang Jawa itu namanya kawin. Emerald manager, Diamond manager, Crown manager, Crown ambassador, senior Crown ambassador, Royal Crown ambassador, luar biasa. Saya kira Anda semua ini punya impian itu. Biasanya doanya orang puasa itu kabul. Nah, sekarang karena waktunya terbatas, mengapa saya join dan istri saya karena saya tahu manfaatnya ketika dia minta tolong saya dibikinkan mobile stokis. Saya kasih dia. Oke, karena fanatik itu tadi, karena sudah tahu manfaatnya. Saya belum tahu kalau itu sudah dilegalisir oleh sertifikat syariahnya Pak Amidan. Saya tahunya hari ini itu. Ya kan baru kemarin Mei 2010. 2010 apa 9? 2010 Mbak. 2010 baru 3 bulan yang lalu. Jadi kalau sudah ada sertifikat kayak begini 600 cuma 65 seleksi baru 5, ya kan? Yang 5 yang salah satu yang paling memenuhi 12 item yang diuraikan oleh Pak Amidan hanya perusahaan Keling. Sisa waktu 10 menit, saya akan menjelaskan poin-poin sebagai berikut. Kalau masalah syariahnya, halal haramnya sudah diuraikan oleh beliau berdua. Yang ingin saya uraikan ada 3 lain. Yang pertama, sisi rohaninya. Yang pertama adalah, itu tadi, bahwa ini bisnis ini tidak main-main. Karena di situ harus mengikuti pelatihan-pelatihan, Pak. Itu kerja keras itu. Tidak otomatis dia daftar lalu baik. Dia ngikuti pelatihan dan keluarnya sampai datang jam 8, jam 12 sampai rumah.
Itu istri saya tua-tua, itu yang dikerjakan sekarang. Mengapa dia punya impian? Impiannya itu yang saya ingin membantu fakir miskin, ingin nyekolahkan anak. Impian-impian itu penting. Nah kalau impian ini niatnya, innamal a'malu binniyat. Niatnya seperti apa gitu kan? Wah luar biasa. Nah pelatihan kepribadian juga seperti gini ini. Ini nanti ada latihan-latihan tentang kepribadian yang positif itu. Jangan negative thinking, tetapi positive thinking. Itu dilatih itu. Mana ada MML? Kami sal-salen saya. Multi level marketing seperti itu pembinaannya. Jadi dakwah jamaah Pak Amitan ini. Dakwah jamaah tetapi dalam bentuk ekonomi. Wah ini luar biasa. Mungkin Dewan Syariah belum pernah menyebut dakwah jamaah. Saya mengingatkan ini dakwah jamaah. Kecil-kecil diundang presentasi meskipun dosen Brawijaya nggak ada yang hadir tadi. Tetapi itu luar biasa. Nah itu kepribadian. Kemudian manajemen hati, tidak sombong. Lihat, tidak ada rivalitas antara itu tadi, jenjang-jenjang itu tadi. Karena otomatis dia, kalau dia kerja keras, otomatis naik. Kerja keras, otomatis naik. Luar biasa. Leadership. Saya melihat istri saya berubah juga setelah mengikuti ini semua. Iya, kan harus transparan, kata Pak Amidan, Mas Ikhwan. Iya, cara berpikirnya, cara menyampaikan ide dan lain sebagainya berubah itu. Jadi Anda yang mengikuti ini sebetulnya sama dengan kuliah S2 dan S3. Jadi di situ ada integritas, kejujuran tadi yang sudah diuraikan. Yang kedua, sosial. Oke. Yang pertama tadi rohani. Rohani dalam artian luas ya, hubungan pribadi dalam keluarga dengan anak-anak, suami istri, istri dan anak. Begitu selanjutnya suami istri. Nah, begitu. Nah, sekarang sosialnya apa? Ini luar biasa. Kepedulian sosial. Sangat tinggi dia, karena yang diajak itu bukan level atas begitu. Yaitu tadi, tukang pijet. Saya yakin Mas Firman tidak akan berubah kalau tidak lewat pintu keling. Masa mau buka toko besar di Malioboro, modalnya siapa? Iya kan? Sudahlah kita mulai pelan-pelan sabar dari sini, nanti akumulasi akan jadi. Nah, ketika jadi, nah itu nanti kita membuat asosiasi para eksponen yang berhasil di Keling membuat usaha pendidikan yang lebih bagus. Itu. Wah, cita-citanya mulia begitu karena memang wah luar biasa. Semangat memberi. Ada itu semangat memberi di situ, tidak menerima dan tidak ada, tapi memberi. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Dia inginnya memberi itu anggota-anggota Keling itu. Tidak ada yang minta begitu. Wah itu luar biasa. Itulah saya kira itu agak kalah ya dalam hal ini ya. Loh, itu bagus. Tetapi kan setelah lepas selesai kan? Setelah dia masuk hotel, nangis-nangis 2 hari 2 malam, pulang sudah lupa dia. Kalau ini dibina terus itu, dicek gimana itu kabarnya, bagaimana ini ada wajah jamaahnya ada. Nah, aspek sosial yang lain adalah al-adalah, keadilan. Ini luar biasa. Karena itu tadi kesempatan yang sama kepada siapapun. Wah, ini betul-betul nampak sekali. Tadi yang saya beri contoh, dan banyak contoh orang-orang yang kecil naik. Itu tidak mungkin dalam bisnis yang lain seperti itu. Manajernya, masa ada manajer 120, berapa? Semua kok jadi manajer, tapi tidak ada rivalitas itu. Manajer itu biasanya 1 atau 3 gitu. Ini 120 berperan semua. Oke, jadi loh Pak Amin kok hafal banget nguraikannya kok meyakinkan loh, saya anggota. Tetapi bukan uangnya yang saya cari, tetapi itu tadi loh kok dia bisa membantu orang-orang kecil, du'afa, itu loh yang menyentuh saya.
oh itu anak-anak kecil bisa jadi naik, bisa ya, ada social responsibility-nya ada, kemudian vertikal, naik vertikal ada gitu ya. Jadi masing-masing punya kesempatan yang sama, bahkan hak yang sama. Saya nggak usah lah nyebut berapa itu kalau Anda manajer, berapa ketika Anda crown ambassador, nanti kalau Anda sudah menjadi anggota sungguhan, ikuti itu. Ya tadi saya member tapi belum pernah kampanye. Kampanye pertama saya sekarang ini. Kalau ada menggabung boleh ya? Iya, dan kalau mau menggabung dengan saya silakan. Nah, saya kan sudah selesai, rektor saya kan sudah selesai. Jadi sekarang kita harus cari jaringan baru. Loh, kan begitu. Orang hidup tuh begitu. Namanya K-link. Link itu apa toh? Networking. Networking itu apa? Jaringan. Jaringan itu apa? Bisnis paling supramodern. Loh, kalau dulu dagang itu kan satu persatu, antar rodin satu persatu gitu kan, atau antar instansi, atau antar apa, tapi sekarang itu sudah ditinggalkan itu. Yang paling bagus sekarang adalah link, dan itu networking, dan itu adalah jejaring sosial. Oke, masih ada sisa waktu tentang ekonomi. Nah, jadi tadi sudah rohaninya ada, sosialnya, ekonominya bagaimana. Ya jelas, ini tadi sudah saya sebut-sebut ekonominya. Masa sih orang pengen kaya, ya maaf saya harus nyebut kata-kata kaya, tetapi tanpa modal itu bisa. Ya hanya di Keleng ini yang begitu itu. Nggak ada yang lain, mimpi itu yang lain. Kalau di sini kenyataan terjadi. Ya. Jadi gimana ya, semua kok beruntung, kata Pak Amidan tadi. Semua level kok beruntung. Ya itu tadi networking itu. Itulah namanya jejaring. Kalau jejaring maka semua terlibat. Begitu. Wah itu, ini harus diteliti yang bagus ini Pak. Sebagai akademisi saya harus mewajibkan mahasiswa teliti, skripsi, tesis, disertasi, Keleng. Loh, saya senang sekali ketemu Pak Amidan, Pak Ikhwan sekarang ini, karena sistem ekonomi syariah itu kan dikembangkan kan, tetapi modusnya kan belum jelas juga. Tetapi yang betul-betul syariah, yo Keleng ini. Luar biasa itu item-itemnya 200 pertanyaan itu terjawab gitu loh. Jadi kalau Anda melanggar pada satu tahapan ya sudah keluar sendiri dari sistem itu. Karena terpantau terus gitu. Nah, untuk itu mendapat hasil yang cukup. Saya belum percaya itu istri saya itu kalau cerita crown ambassador, tapi nyatanya iya ya. Saya belum percaya sebetulnya, tapi nyatanya iya. Jadi saya sulit menolak itu. Jadi, itu fakta gitu loh. Jadi kalau dakwah bil jamaah, ekonomi bil jamaah seperti ini, kok bagus ya Pak Amidan ya? Pak Sam ya? Iya. Enggak, Pak Amidan, Pak Ikhwan belum sampai detail begini. Ketika ngecek itu. Kalau, iya belum member dia. Tetapi kalau dia member bahaya karena menelitinya tidak objektif. Nah, sekarang dia dulu belum member, menelitinya maka objektif. 200 pertanyaan itu keras itu saya kira, khususnya 12 tadi itu. Dan itu objektif, hasilnya bagus. Nah, setelah jadi member gitu. Loh, saya kok jadi seperti crown ambassador. Enggak, karena saya ikut Pak Amidan itu pertemuan 3-4 jam itu bagaimana Pak Rozi tadi itu pidato. Orangnya humble. Ya dia dari Malaysia tapi tidak seperti Malaysia itu. Tidak. Ada tulisan di Kompas sekarang ini, The Culture of Hope. Bagus sekali. Jangan kita sedih dengan Malaysia begitu. Harapan selalu ada, cari kesempatan seperti Anda datang pada sore hari ini.
Last but not least, agamisnya apa? Itulah yang disebut sistem syariah, itulah yang disebut halalan thayyibah. Mengapa halalan thayyibah? Itu tadi akumulasinya. Halalan thayyibah kalau urean itu tadi lengkap. Kalau tidak lengkap, dia belum tentu halalan thayyibah. Tapi ada 3 tambahan saya. Mengapa manajemen ini bagus, scaling itu bagus? Karena 1, SDM-nya kuat sekali. Sistem organisasinya kuat sekali. Ini international wide. Jadi orang yang bekerja di Brazil, orang yang bekerja di Afrika, bekerja di Eropa, kalau dia punya dana, itu sebagian dananya untuk menggaji kita-kita yang di sini ini. Itulah networking. Dan itu kan susah manajemen international wide seperti itu. Dan itu tertib sekali. Kedua, perusahaannya kuat. Baru 8 tahun sudah beli tanah di Sentul. Sudah membuat kantor yang dulunya nempel-nempel di ruko 8 tahun yang lalu, tetapi sekarang sudah punya gedung bertingkat berapa? 25. Oh, Pak. Punya sendiri itu. Nah, itu artinya apa? Perusahaan ini memang kuat, gitu ya. Maka tidak mungkin kabur dia. Kalau kabur ya seperti berangkasnya Stein Kudus itu. Diangkat Senpi, hilang berangkasnya. Masa gedung akan hilang? Tetapi dia akan permanen bagus kalau Anda aktif mencari member. Nah, saya kira obrolan saya cukuplah itu ya. Sudah meyakinkan iman Anda. Anda masih ragu-ragu toh selama ini. Nah, sekarang sudah saya yakinkan bahwa bisnis ini adalah inline dengan syariah, halalan thayyibah. Maka wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Itu LML. Itu keling maksud saya. Wallahu fi aunil abdi, saya terjemahkan. Allah itu akan membantu hambanya selagi hambanya itu membantu saudaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira kepada 3 pembicara yang telah menyampaikan paparannya yang luar biasa. Ya, sebagai tambahan kami informasikan bahwasanya Keling ya sebagai lembaga bisnis yang disebutkan oleh Pak Rektor sebagai lembaga yang memiliki kepedulian. Dan di Jogja ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat bukti kepedulian Keling. Di mana di daerah Sleman Pak ya. Di daerah Sleman telah dibangun Panti Asuhan Keling. Ya, tepuk tangan tuh buat Keling. Jadi memang namanya Panti Asuhan Keling. Karena memang 100% gedungnya dibangun oleh Keling dengan dana 2,5 miliar. Ya. Jadi Bapak nanti bisa lihat ya, dilengkapi namanya Keling Darul Ihsan daerah Sleman, sekarang itu kemarin baru 2 bulan Mei ya. Oh, daerah Prambanan ya, daerah Prambanan. Itu baru bulan Mei kemarin kan kita resmikan, termasuk kita berikan ya, artinya kepedulian kita terhadap anak yatim kita berikan, semua anak yatimnya kita kasih sepeda. Jadi Bapak Ibu lihat saja nanti kalau pagi-pagi ada pawai sepeda di sana ya. Anak-anak kita belikan sepeda kemarin 127 unit ya. Untuk operasionalnya kita belikan 1 buah mobil baru itu, cash lagi bukan ngutang ya. Kia Travelo untuk fasilitas anak-anak yatim. Ya, ini di Yogyakarta, Bapak Ibu bisa lihat ya. Silahkan nanti lihat. Kalau mau nyumbang juga silahkan saja. Tapi selama ini alhamdulillah semua didanain oleh Keling. Ya. Dan operasionalnya itu tidak kecil ya. Sebulan itu untuk kebutuhan makannya ya, dan operasional maintenance itu sekitar 70 juta. Ya. Itu murni itu ya. Didanai oleh Keling ya. Bahkan alhamdulillah, maaf ini bukan pamer tapi salah satu bentuk transparansi, Keling selalu memberikan zakat perusahaannya. Kalau pribadi mungkin nggak boleh disebut-sebut, nanti jadinya ria. Tapi bentuk transparansi, perusahaan Keling selalu membayarkan zakat. Bukan hanya pajak Bapak Ibu sekalian, zakat. Karena baru 2 hari ya.
Untuk Ramadan kali ini baru 2 hari saya termasuk alhamdulillah diberikan amanah untuk membayarkan zakat itu ya. Untuk Ramadan ini, bulan ini, Keling membayarkan zakatnya sebesar 405 juta rupiah. Zakat itu ya. Artinya apa? Kita memang benar-benar syariah. Salah satu konsep bisnis syariah, dia harus ada zakatnya. Dan tidak boleh ada ribanya tadi disebutkan. Jadi pendapatan yang dari riba itu disingkirkan. Di dalam akuntansinya kita sebut dengan pendapatan non halal. Itu ada aturan main tersedia di Majelis Ulama, digunakan untuk apanya ya. Ini bentuk-bentuk kepedulian di Keling ya. Dan bukan hanya di situ sebenarnya, ada beberapa panti asuhan yang kita bina. Kalau yang di Jogja tadi adalah 100% ya kita biayai. Di Jakarta itu ada, di Bandung itu ada, kemudian di daerah Jawa Barat juga ada panti asuhan yang dibina, didanai oleh Keling. Dan juga program-program beasiswa. Selain itu, ya, luar biasa tadi disampaikan oleh Pak Prof ya, bahwasanya di Keling itu yang kita dapatkan bukan hanya BV. Tahu BV, Pak? Apaan? Salah, banyak fulus. Ya, saya katakan benar. Jadi kalau boleh saya sedikit cerita ya. Saya sebenarnya mengenal Keling tahun 2006, tapi bukan sebagai pebisnis. Saya punya niat ya karena selama ini saya tugasnya adalah mengajar ya. Ngajar dari tahun 1988 tugas saya ngajar. Saya diminta untuk ngajar di Keling ya, mulai tahun 2006. Subhanallah, budaya di Keling itu luar biasa. Budaya Islam yang ditemukan adalah tolabul ilmi faridotun dan utlubul ilma minal mahdi ilal. Kenapa disebut dengan Keling? Apa artinya K di situ?